Saya adalah penggemarnya Guru Gembul. Karena secara fisik kami sama. PSI juga sudah sama gitu. Pemikiran juga banyak yang sama. Kalau saya lihat di YouTube. Tapi hari ini saya mendengar Guru Gembul nih, saya jadi bodoh banget. Belajar mantik saya di pesantren itu hilang semua. Jadi saya harus bilang apa sama Guru Gembul saya tidak tahu. Tapi Guru Gembul saya terima kasih banyak. YouTube antum itu membuat saya lebih pintar. Tapi jujur, hari ini saya merasa bodoh banget. Ya, gugur semua yang saya pelajari di pesantren. Ya, yang saya belajar tentang ilmu logika, ilmu mantik itu gugur semua. Ya, bagaimana kemudian membuktikan Guru Gembul ada di sini? Saya lihat, saya baca diskusi itu, ada diskusi pamflet di rumah saya 2 hari yang lalu. Ya, itu saya sudah bisa punya perasaan dan pemikiran bahwa Guru Gembul ada. Nggak perlu dilihat Guru Gembulnya. 2 hari yang lalu saya lihat pamflet di HP saya bahwa ada diskusi terbuka. Itu sudah membuktikan bahwa apa? Iyalah, lihat itu ya. Seorang Medan ya. Jadi udah itu Guru Gembul sudah ada. Tapi Guru Gembul saya terima kasih banget. Ustadz Nuruddin, saya terima kasih banget dengan ilmunya. Tapi jangan terlalu serius banget. Saya lihat antum serius banget kayaknya untuk hal ini. Ya, dibina aja terus, kami pesantren ini butuh ke orang-orang kayak antum. Terima kasih, ini tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan berarti kan? Ya. Oke. Terakhir. Bismillah. Perkenalkan, saya Bibi dari Bekasi, Ustadz. Saya hormati Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin dan panitia semuanya. Yang ingin saya tanyakan dan ingin saya masih ada sedikit kebingungan gitu. Dari diskusi ini kan ada perbedaan antara Ustadz Nuruddin dan Guru Gembul. Dari segi metodologi tadi, pandangan terhadap bagaimana akidah bisa dijangkau dengan ilmiah atau tidak. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Nuruddin, apakah perbedaan pandangan ini memiliki konsekuensi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kebenaran itu absolut satu atau ada bisa kemungkinan dalam ilmu akidah maksud saya ada 2 atau 3? Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, berarti kedua pertanyaan diarahin kepada Pak Nuruddin ya? Jawab ya. Oke, pertanyaan aman berarti? Oke, saya jawab. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, dari awal saya presentasi sampai akhir, Bapak nggak dengar nggak saya ngomong zat Allah? Ada nggak kata zat yang saya ucapkan di sini? Tidak ada sama sekali. Saya juga heran kenapa digeret-geret kita ngebahas zat Allah gitu loh. Yang kita bahas itu the existence of God. Wujudullah, bukan the essence of God. Bukan esensi Tuhan. Esensi Tuhan gak usah dibahas, kita gak bakal tahu. Sekali lagi itu tidak menafikan kita untuk mendekati dan memahami Allah itu dalam kapasitas kita sebagai manusia berdasarkan hukum-hukum rasional yang bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Yang kita bahas itu wujudnya ada apa enggak. Kalau dikatakan ada itu ilmiah apa enggak? Itu loh pertanyaan dasarnya. Ilmiah itu artinya apa sih? Bersandar pada ilmu. Itu loh. Belum mengatakan Tuhan itu saya bisa membuktikan Tuhan, tapi tidak dengan metode rasional, tidak dengan empiris. Terus dengan apa gitu loh? Kan kita harus menggunakan metode ilmu untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kalau diyakini pengetahuan rasional sebagai pengetahuan yang bersifat ilmiah, maka konsekuensi logisnya ya Tuhan itu ilmiah. Nah ini nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi. Pak, dalam akidah itu harus ada ketentuan pasti. Al-qata' wal yakin. Akidah, makanya tadi saya sebutkan di awal itu definisi. Ilmu dan akidah itu i'tiqad jazim, mutabiq lil waqi', nasyi'an dalil. Harus berupa keyakinan yang bersifat pasti. Jawabannya ayatnya seperti yang dikatakan Bapak tadi, inna dzan la yughni minal haqqi syai'a. Karena sangkaan itu nggak bisa gitu loh. Jadi kesadaran nggak bisa. Kita itu meyakini akidah dalam level sangkaan. Makanya para teolog sepanjang berabad-abad itu mengharuskan dalil-dalil akidah itu harus bersifat qot'i, harus bersifat pasti. Makanya yang jadikan sandarannya hukum akal bersifat pasti seperti kausalitas tadi. Bapak coba tanya di kampus, di luar kampus ada nggak manusia mengingkari kausalitas itu, ada nggak?
Yang mengingkari pun pada akhirnya akan dipaksa mengakui kausalitas. Loh, kok bisa gitu? Lihat. Kalau dia mengatakan kausalitas tidak ilmiah, oke, Anda punya argumen nggak? Kalau dia menyampaikan argumen sampai pada kesimpulan kausalitas tidak ilmiah, berarti dia mengakui kausalitas loh. Bahwa argumennya menjadi sebab bagi kebenaran kesimpulannya, betul nggak? Makanya saya bilang kebenaran Tuhan itu kebenarannya pasti gitu loh. Guru Gembul mengatakan Tuhan ada atau tidak ada sama aja secara ilmiah. Harusnya kita debat masalah yang esensial ini nih. Terus boleh mengatakan saya tidak pernah mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah satunya pengetahuan indrawi. Ya emang nggak ada. Tapi kan saya menyimpulkannya begitu. Waktu debat, waktu podcast sama Ustaz Felix Show itu, Ustaz Felix mengatakan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Mengatakan begitu kan? Memang benar, bisa secara rasional. Tapi boleh mengatakan apa? Rasional itu. Tapi rasional tidak memenuhi kriteria ilmiah. Rasional itu tidak memenuhi kaidah ilmiah. Itu pernyataan beliau loh. Nah makanya saya tanya ketika beliau mengatakan rasional tidak ilmiah itu, waktu ngomong begitu itu pakai rasio apa enggak gitu loh. Ya iya kan? Pada akhirnya, Pak, jangan dipotong Pak. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Saya tidak motong pembicaraan Anda loh. Dia bicara panjang lebar, saya nggak potong sama sekali loh. Maaf ya, kita bukan netizen. Itu Pak, itu ayat itu saling menguatkan. Kemudian, mana tadi? Oke. Bu Guru mengatakan bahwa pengetahuan itu berawal dari pengetahuan indrawi. Bapak mempelajari nggak argumen kosmologis itu? Tahu nggak argumen kosmologis itu awalnya di pengetahuan indrawi loh. Bahwa alam itu ada dari ketiadaan. Itu sains membuktikan itu. Tahu nggak kalau kita baca buku teologi, tahu nggak apa buktinya alam itu ada dari ketiadaan? Karena tidak lepas dari gerak dan diam. Gerak itu bisa kelihatan loh Pak. Diam juga sama. Karena dia itu gerak dan diam, tidak lepas dari gerak dan gerak dan diam itu senantiasa mengalami ada dan ketiadaan, makanya disimpulkan alam itu ada dari ketiadaan. Itu pengetahuan indrawi, tapi nggak cukup dengan itu doang. Di sains itu sebetulnya bisa dijadikan salah satu premis. Ya, saya nggak mengatakan sains membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kesimpulan saintifik bisa dijadikan salah satu premis untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Tapi lanjutannya, setelah kita membuktikan alam ada ketiadaan, so what? Filsafat bicara di situ, hukum kausalitas. Setiap sesuatu yang ada dari ketiadaan ada yang mengadakan. Gak ada yang bisa mengingkari itu. Makanya Ar-Razi mengatakan, lihat nih, saya baca referensi ini. Ar-Razi dalam Al-Muhassal mengatakan, kaunu syai' mu'athiran fi ghairihi mutasawwarun tasawwuran badihiyan. Kenyataan sesuatu memberikan dampak bagi sesuatu yang lain, itu sebuah aksioma gitu loh. Gak usah dipertanyain lagi, setiap sesuatu yang ada di ketiadaan, ya pasti ada yang mengadakan, ada sebab yang memberikan efek sama dia. Nah, karena itu kita simpulkan alam itu ada yang mengadakan. Itu logika itu nggak akan pernah sama dengan logika yang mengatakan Tuhan tidak ada. Terus gimana alam bisa ada gitu loh, masa mengadakan dirinya sendiri. Sementara beliau mengatakan Tuhan ada dan tidak itu sama aja secara ilmiah. Oh enggak, itu beda jelas. Sebutin sama saya, buku ateis yang buktikan Tuhan tidak ada. Saya bisa baktikan sekarang ke bapak-bapak ibu sekalian, buku-buku yang membahas tentang bukti keberadaan Tuhan. Tadi saya tampilkan tuh, disertasi, Al-Adil Al-Aqliyah, Bainal Falasi, Bainal Mutakalimin wa Falasifa. Karena Syekh Said Fauda, teolog asal Yordania, 500 halaman. Ya, Sami Amiri dari orang Salafi, ya, tapi seorang intelek. 700 halaman bicara tentang, tahu nggak judul bukunya apa? Barohin wujudillah, bukti-bukti keberadaan Allah. Bukan zat Allah, wujud Allah. Ada bukti-buktinya berdasarkan pengamatan rasional. Di baliknya memang ada pengetahuan empirik, tapi kita nggak bisa mengandalkan pengetahuan empirik semata. Banyak sekali karya-karya intelektual yang bahas tentang kebuktian. Coba saya, Anda membicara Richard Dawkins, The God Delusion itu, tuh tadi udah saya tampilin, buku yang mengkritik itu habis. Seorang dokter juga, seorang filsuf juga, Ayman Al-Bisri, ya, dan kitab-kitab yang lain. Baik.